Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulih sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, berjumpa kembali dalam kajian Al-Quran Sunnah Solution. Alhamdulillah, hari ini masuk kita di malam Jumat. Semoga saat ini kita dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, taufik dari Allah. Untuk itu kita senantiasa membiasakan berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga siapapun hamba Allah yang sampai dengan detik ini, malam ini, belum dapat mengambil dengan kuat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersyahadat, semoga dikuatkan untuk bersyahadat sebelum wafat kembali pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga para pelaku maksiat diberikan hidayah, kekuatan oleh Allah untuk bertobat, dan semoga kita dibimbing untuk istiqamah tetap dalam kebaikan sampai kita kembali kepada Allah dalam kemuliaan, insyaallah. Baiklah, kita langsung saja pada pertanyaan yang pertama. Ini melalui akun Instagram ya. Nah, ini dari Instagram. Ini yang terbaru, sudah di print out. Ini sampai sore tadi ada 2 lembar yang di print out kan. Entah malam ini nanti kita cek kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim, dari akun Andi /pytrend.ramdani06. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apabila suami punya wudu lalu bersentuhan dengan istri, salaman maksudnya, apakah membatalkan wudu? Baik, yang pertama, semoga Allah muliakan Anda, keluarga Anda, pasangan Anda, dan menyertakan kami dalam kemuliaan dimaksud berserta orang-orang termulia di hadapan Allah yang paling mulia, insyaallah. Baik, persoalan ini sudah banyak menjadi kajian di kalangan ulama, bahkan di masa-masa klasik sampai kini terus kemudian dibincangkan. Jadi kita alhamdulillah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggal mengambil referensi saja dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi disampaikan ulama ke masa kini, dan inilah satu kebenaran risalah Islam yang juga menyampaikan sebuah pesan-pesan yang kemungkinan terjadi di masa depan dan terjadi pula di masa depan, sehingga solusi sudah disiapkan. Terkait pertanyaan dimaksud, kita bisa turunkan beberapa dalil yang disampaikan oleh para ulama. Nanti dari sini kita bisa pahamkan bagaimana para ulama menguatkan pendapat mereka berdasar dalil ini, sehingga memberi petunjuk kepada kita untuk bersikap. Terkait hal dimaksud ada di Quran surah ke-5 dulu ya, Al-Maidah di ayat yang ke-6, ini sangat populer, ayat tentang wudhu di posisi paling kiri sebelah atas ya. Kemudian juga sebelumnya di surah An-Nisa ada juga di ayat ke-43 ya. Saya ingin spesifik mengambil ke Al-Maidah dulu ya, di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu, ya orang-orang yang telah menyatakan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika ada ayatnya dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu, ini spesifik. Perintahnya diberikan kepada yang telah beriman. Dan iman itu nanti ya, setelah terbangun komitmennya, yakin tanpa ragu. Jadi iman itu artinya yakin tanpa ragu. Maka implikasi dari iman itu mesti dibuktikan lewat amal soleh. Seperti sering saya jelaskan, orang mengatakan saya beriman, apa buktinya? Maka dituntut pembuktian itu dengan mengerjakan amal soleh. Bentuk amal soleh ini itu ibadah namanya ya. Konsepsi ini nanti ayatnya ada di Quran surah ke-20 Toha di ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, dan fa'budni, sungguh tidak ada Tuhan yang layak dipertuhankan, disembah kecuali saya, kata Allah. Maka kalau kamu beriman kepada saya, maka buktikan keimananmu dengan menyembahku ya. Maka dari situlah kemudian kata iman seringkali diikuti dengan pembuktian ibadah ya, yang berbentuk amal soleh itu. Maka ada sholat nanti, ada infak, ada puasa, dibuka dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu, ada yang pakai al-mu'minun, ada yang pakai yu'minun. Yu'minun misalnya ya ayyuhalladzina Quran surah kedua yang ayat ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ada yang ya ayyuhalladzina amanu seperti puasa kemarin kita tunaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ada yang pakai mu'minun ya, mu'minun, qad aflahal mu'minun, Quran surah ke-23 ayat 1, qad aflahal mu'minun. Siapa mu'minun itu? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, dan seterusnya ayat. Nah, tentang wudhu ini pun sangat menarik. Dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman kepada Allah, buktikan imanmu kepada Allah itu komitmenmu dengan menunaikan ibadah berikut. Kalau engkau ingin sempurnakan salatmu, faghsilu wujuhakum, maka mulai dengan berwudu yang sempurna. Ya, yang pokok itu, diantara yang pokok wudu, ingat waktu saya terangkan saat Ramadan ya, dan telah saya praktekkan, diantara yang pokok ada 4. Ya, faghsilu wujuhakum, wajah yang pertama dibasuh, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai dengan siku,
wamsahu biru'usikum, kemudian usaplah bagian kepalamu ya dengan batas tertentu ya, ataupun langsung keseluruhan ke belakang dan kembali, wa arjulakum ilal ka'bain, sampai dengan kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Ya, kemudian wa in kuntum junuban fattaharu. Nah, ini kalau Anda dalam keadaan junub ya, ada hubungan seksual suami istri, maka bersuci terlebih dahulu, mandi. Yang dimaksud di sini mandi. Ya, wa in kuntum junuban fattaharu. Kemudian wa in kuntum marda wa ala safarin, ya, atau kalau Anda berada dalam perjalanan ya, atau sakit ya. Kemudian juga atau, nah ini aula mastumun nisaa falam tajidu ma'a, aula mastumun nisaa, ada kalimat itu. Ya. Ya, aula mastumun nisa, aula seperti ini, la masa, la mastumun nisa. Nah, sampai ke kalimat ini ya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaib aw lamastumun nisa. Jika engkau berada dalam keadaan yang baik itu sakit, yang tidak memungkinkan berwudu, atau dalam perjalanan yang kesulitan menemukan air gitu kan, atau engkau baru saja buang hadas gitu kan, ataukah misalnya pub atau buang air kecil dan sejenisnya, maka ada lagi dalam kondisi lamastumun nisa, ini poinnya. Au lamasa. Bacanya jangan aula mastum, bukan ya. Au la, ini asalnya dari kata la masa, dari kata au satu, kemudian kata la mastum ya, ini kita turunkan lagi dari kata la masa. Nah, seperti ini, la masa yulamisu kan, ini ada massa ya, masu, ada la masa yulamisu. Au la mastumun nisa, atau engkau, ini kan. Nah, ini bentuk jamak dari kata ka, anta, ini kan bentuknya tum, antum, atau kalian. Menerjemahkannya dari sini, atau kalian, ini kan. Lamasa, menyentuh. An-nisa di sini yang dimaksudkan pasangan ya. Kalau kita terjemah umum itu perempuan. Saya terjemahkan umum dulu ya. Nah, spesifiknya istri ya. Sini. Lamasa ini menyentuh. Nah, ini poinnya. Baik. Ayat ini secara sepintas memberikan gambaran kepada kita kalau kita baca terjemahan saja. Ini bisa jadi persoalan juga. Aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh an-nisa, perempuan. Kalau diartikan pasangan berarti istri, ya, karena ini masih umum. Nanti dari keumuman ini akan ada taksis ya, penghususan apakah nanti spesifik kepada perempuan tertentu atau umum ya. Di sini masih umum perempuan. Ya, kalau kita mau tarik ke dalam pertanyaan tadi termasuk istri. Ya kan, ini pertanyaan dari suami bersalaman dengan istri apakah membatalkan wudhu atau tidak. Kalau suami punya wudhu atau istri punya wudhu. Atau kalian menyentuh, ya kan, pasangan kalian. Nah, kemudian nggak menemukan air. Ya, falam tajidu ma'a fatayammamu, maka kalau kalian nggak temukan air untuk berwudhu, maka bertayamumlah. Ya, kalau kalian nggak menemukan air untuk berwudu, isyarat ini menunjukkan ya adanya keharusan untuk berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan, berwudu kembali jika ada sentuhan dengan perempuan. Zahirnya ya, tekstualnya menunjukkan seperti ini kalau dibaca terjemahan saja. Tapi kalau kita gali lagi dengan lebih mendetail, kita akan temukan di sini sesuatu yang sangat indah ya dalam konteks penjelasan-penjelasan terkait ayat ini. Nah, contoh yang pertama di sini lamasa. Apa yang dimaksud lamasa di sini? An-nisa di sini ya, aspeknya kemana? Apakah umum atau khusus? Nah, saya ingin mulai dulu teman-teman sekalian dari persoalan lamasa dulu ya. Jadi lamasa ada nanti ada lamasa yalmasu, massa yamasu, ada lamasa yulamisu. Kan? Baik, kalau lamasa itu menyentuh, sentuhan langsung. Ya, seperti ini. Kalau massa ya, itu tidak langsung bersentuhan secara fisik tapi terasa kepada jiwa. Ya, jadi melihat sesuatu nggak langsung sentuhan tapi punya getaran. Nah, itu massa namanya. Ya, sama juga dengan konteksnya bisa positif, bisa negatif. Ya, seperti misalnya kena ujian tertentu juga, ya, kena marah, nggak kena kontak fisik. Nggak ada pukulan, nggak ada macam-macam, nggak nyentuh, cuman kalimat itu mengena kepada hati. Nah, itu massa. Sehingga di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 214, orang yang diuji dengan musibah itu, ya, kesulitan-kesulitan itu ada kalimat massa. Ya, kalimatnya sangat indah sekali di Al-Quran. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa.
Ya, massatuhumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu. Jadi massa ada goncangan ya kepada jiwa kita walaupun mungkin secara tidak langsung terkena sentuhan fisik. Tapi kalau lamasa ada alif mufa'alah di situ, itu berarti sentuhan yang memang menyentuh gitu ya. Sentuhan yang menyentuh secara bahasa demikian. Sentuhan yang memang menyentuh tanpa ada sekat, walaupun misalnya hanya dari kertas ataukah dari apa namanya dari apa yang buat ngapus tisu ya, mungkin tisu atau kain atau kertas seperti ini. Enggak, ini sentuhan kulit dengan kulit secara berlangsung begini. Bisa diartikan saling menyentuh. Artinya ada niat untuk saling menyentuh sisi A dengan sisi B. Karena itu di mazhab Hanafi, lamasa di sini diartikan dengan berhubungan seksual dengan syahwat. Ya. Melahirkan syahwat. Nah, kalau sudah syahwat maka yang dimaksudkan di sini istri. Ini bukan perempuan umum biasa, tapi istri. Ya, istri, karena jelas kalau kaitannya dengan non mahram ya, dengan perempuan yang bukan mahram, istri orang bukan istri sendiri, nah, itu sudah jelas gitu kan, posisinya tidak banyak diperdebatkan untuk kembali kemudian berwudu. Tapi di sini ketika menggunakan alif lam, dan alif lam ini kalau dipahami spesifik ma'rifat menggunakan kepada pasangan hidup, maka dan di sini diterjemahkan lamasa ini terkait dengan syahwat dalam konteks berhubungan, maka di sini diartikannya dengan istri, sentuhan antara suami dengan istri apakah membatalkan wudu. Maka pendapat yang pertama, teman-teman sekalian, nah, pada yang mengartikan lamasa seperti ini, ya, dengan mengartikannya ada syahwat di sini, ya, ada dorongan syahwat. Jadi kalau ada dorongan syahwat, ada keinginan-keinginan untuk bercumbu dan sebagainya, maka itu otomatis membatalkan wudu, ya, membatalkan wudu. Apalagi kalau diartikan dengan pendapatnya dari mazhab Hanafi, membaca ini indikasi ini, ya, ini dilalah disebutnya dalam bahasa, ya, ini petunjuknya kemana gitu, karena ini kalimat dalamasa seakan-akan menunjukkan dari dua sisi, ya, yang saling menginginkan, jadi mufa'alah, saling terlibat di dalamnya. Di sini kalau ada suami istri bercumbu atau bahkan langsung berhubungan, maka jelas ini melahirkan syahwat, yang dengan syahwat itu otomatis dia harus memperbaiki wudunya, ya. Kemudian di mazhab Hambali melihat boleh jadi syahwat ini lahir tidak harus dalam konteks mohon maaf hubungan seksual, ya, secara biologis mungkin juga, ya, boleh jadi salaman tiba kemudian ada syahwat, cium tangan tapi syahwat bergelora misalnya kan di dalam jiwa, ada rasa ingin mencumbu dan sebagainya, sehingga menyebabkan ada gejolak-gejolak yang berbeda dengan sebelumnya. Maka kalau ada syahwat di dalamnya, tetap itu bisa dipahami dengan membatalkan wudu. Jadi bukan sentuhan biasa. Ya, saya ulang, bukan sentuhan biasa. Jadi kalau yang ini diartikan hubungan seksual yang pertama. Nah, yang kedua ini lahirkan syahwat, dorongan syahwat atau getaran. Ya, apa yang kita buat? Ya, getaran kasih atau getaran cinta, ya bolehlah gitu kan. Nah, getaran cinta yang menghasilkan rasa ingin mencumbu gitu kan. Nah, tapi belum ada hubungan itu terjadi, maka ini pun dianggap membatalkan wudu sekalipun belum terjadi hubungan seksual. Ya, belum terjadi hubungan seksual. Nah, ini pemahaman yang pertama dalam konteks menyentuh menggunakan syahwat, ya kan? Yang kedua, ini pemahaman umumnya di mazhab Syafi'i, dan biasanya di mazhab Syafi'i untuk kehati-hatian. Jadi di mazhab Syafi'i itu kuat sekali di kehati-hatiannya dalam konteks persoalan fikih yang ketat, ya. Jadi karena di sini katanya lamas itu sentuhan dan an-nisanya ini umum sifatnya, nggak disebutkan apakah ini istri, ini kan, nggak disebutkan apakah ini mahram atau bukan mahram, maka untuk kehati-hatian di sini disamakan hukum umumnya. Ada di pendapat mazhab Syafi'i, ya, salah satunya mengatakan bahwa setiap sentuhan itu maka dinilai membatalkan wudu dan harus memperbaiki wudunya kembali. Nah, di mana yang paling kuat di antara tiga ini kalau bisa kita pecahkan, ya, tiga. Nah, ini kan batal wudu hanya sebatas sentuhan saja. Mau ada syahwat, mau tidak ada syahwat, kan? Mau ada getaran hati, mau tidak ada getaran hati, tetap itu dengan adanya sentuhan tetap membatalkan wudu. Jadi kalau dalam kasus ini walaupun salaman, maka jangan menempel, sebab kalau sudah menempel, ada sentuhan kulit bertemu dengan kulit, itu di mazhab Syafi'i, ya, di dalam pandangan mazhab Syafi'i itu bisa membatalkan wudu, kan, sebagai kehati-hatian dari pengamalan diksi yang disampaikan dalam Al-Quran ini. Kalau kita muqaranah itu dibandingkan, dipertemukan dalil-dalil yang ada, maka semuanya baik sebetulnya pendapat-pendapat ini. Tapi kalau saya itu lebih cenderung kepada ini, yang kedua ini, teman-teman sekalian. Ini ya, di yang kedua. Yang dimaksudkan apa? Yang dimaksudkan di sini adalah sentuhan yang menghadirkan syahwat, ya, yang didorong oleh syahwat. Karena itu bisa dibedakan.
antara sentuhan biasa gitu kan dengan formalitas biasa dengan hal yang melahirkan syahwat itu bisa dibedakan dan bisa terasa keadaannya gitu kan. Ini bisa diambil contohnya praktikalnya di hadis Al-Bukhari, juga nanti ada di Abu Daud ada gitu kan, di At-Tirmidzi juga ada, bahkan lebih spesifik ya. Di Al-Bukhari misalnya nomor hadis 382. Ya. Al-Bukhari nomor hadis 382. Di hadis Muslim nomor hadis 512. Nanti rawinya dicari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hampir di semua hadis kisahnya tentang ini Sayyidah Aisyah. Ya, baik di At-Tirmidzi, di Abu Daud juga dengan kitab lainnya pasti kisahnya terkait dengan Sayyidah Aisyah, dan populernya itu pada dua kasus. Yang pertama adalah kasus saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sedang kemudian beribadah di malam hari. Ya, kemudian ada dalam kasus pertama sholat, kasus kedua beliau juga berdoa. Ya, sedangkan Nabi pribadi kan yang tidak batal wudu. Artinya keadaannya selalu berwudu gitu kan, walaupun batal wudu dan keadaannya terjaga gitu, maksum dalam kondisi demikian. Apalagi sholat, nggak mungkin sholat tanpa wudu kan. Sedangkan di kisah-kisah yang sangat viral itu di kitab-kitab hadis dan populer ke kita, bagaimana ketika Sayyidah Aisyah itu kemudian kan tertidur kan, dan pernah satu kali kehilangan Nabi, dalam arti nggak lihat Nabinya, kemudian meraba-raba terkena bagian kaki Nabi. Sedangkan Nabi dalam keadaan sedang menunaikan sholat, kan? Nah, ada terkena, dan itu kan sentuhan sifatnya, ya, tersentuh gitu. Nah, ada lagi kasusnya yang bahkan dicium oleh Nabi SAW keningnya, kan? Dan Nabi kemudian melanjutkan ya ibadahnya, artinya tidak memperbaiki wudunya kembali. Dan ini dipahami oleh para ulama, termasuk juga pemahaman terhadap ayat ini oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, mufassir terbaik di zamannya para sahabat, termasuk juga sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, begawan pengetahuannya sangat luar biasa, dan menafsirkan konteks ini adalah konteks yang terkait dengan getaran syahwat. Jadi dari perilaku Nabi ini yang sangat zahir, yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwa ini kan jelas sekali pahaminya. Terpegang, bagian tangan megang ke kaki, terus Nabi juga kadang mengecup kening Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi tidak memperbaiki wudhu kembali. Ini menunjukkan bahwa status ini tidak membatalkan wudhu sepanjang tidak didorong dengan keinginan syahwat. Walaupun ini ada takwil, ada satu pemahaman dari Ibnu Hajar ya Al-Asqalani ketika beliau menjelaskan tentang hadis-hadis tadi, ini boleh jadi ada sekat gitu kan, boleh jadi ada sekat yang tidak langsung mengenai, tapi ini terlalu jauh ya takwil pemahamannya, sebab zahir hadisnya seperti itu gitu, zahirnya demikian, tidak menunjukkan ada sekat, dan perkara-perkara fikih yang sifatnya tegas pada hukum yang sangat penting, ya hukum penting tuh gini, membatalkan sesuatu yang penting, makanya dijelaskan. Ya, keluar gas, keluar angin itu membatalkan. Jadi begini itu batal. Kalau nggak begini nggak batal, kan? Jadi kalaupun terjadi seperti pada saat itu ada sentuhan, kemudian itu ada kain menghalangi atau apapun, itu pasti akan dijelaskan. Tapi ketika zahirnya langsung bertemu antara tangan dengan kaki, tersentuh kakinya, mengecup, dan saya kira nggak ada orang mengecup pakai batasan, kan? Mau ngecup kening istri biar nggak batal wudhu pakai kertas pilih, nggak ada kerjaan saya kira. Ya, jadi saya pikir di sini kita kompromikan. Tapi tetap dalam kondisi cara memahami mazhab Syafi'i, jangan juga kita pahami, oh ini lemah, ini tidak. Cara memahaminya di mazhab Syafi'i itu kehati-hatian sifatnya. Jadi hati-hati aja deh, ya, daripada kita batal, ya udah gitu kan dalam posisi berwudu ini, kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang akan dikerjakan dalam konteks kehidupan rumah tangga. Ya, ini konsep kehati-hatiannya di sini. Tapi kalau kita ingin mengambil jalur misalnya yang terkuat, saya memahaminya demikian. Memahaminya bahwa yang kedua, ini kayaknya kalau digabungkan dari pemahaman dari Al-Quran, dan tadi dari hadis-hadisnya, dan petunjuk dari para sahabat yang memberikan gambaran, yang pakar Al-Quran, pakar hadis juga, memberikan kesan bahwa yang kedua itu lebih terlihat jelas gitu ya, keterangan dalil-dalilnya dan penguatan-penguatannya. Jadi dalam kasus ini, Anda boleh-boleh saja kalau misalnya bersalaman, suami mau ke kantor ya, istri misalnya cium tangan gitu kan, cium seperti biasa, cium tangannya atau bersentuhan kemudian merangkat, itu tidak serta-merta membatalkan wudhu. Ya, tidak serta-merta membatalkan wudhu, kecuali tadi begitu salaman misalnya ada getaran tertentu, tiba-tiba ada tiupan angin surga, ada macam-macam gitu kan, sehingga ada hasrat yang muncul, maka itu otomatis bisa berpotensi sangat besar untuk membatalkan wudhu. Ini untuk istri sendiri, bukan istri orang. Ya, kalau udah bicara istri orang ya jelas itu membatalkan wudhu. Misalnya Joni ketemu sama istrinya Cepi gitu kan, nah itu beda kasus. Kecuali Joni sama istrinya Joni, Cepi sama istrinya Cepi. Joni nanti insya Allah dalam waktu dekat ya, akan kita kenalkan. Kurang lebih demikian ya. Bagi saudaraku atau saudariku, Mas Andi, semoga Allah berikan pencerahan dan pemahaman yang baik tentang itu. Ya, jadi Anda tinggal pilih saja tanpa harus mengecilkan satu dengan yang lainnya. Yang penting kita mengetahui jalurnya ini, hadisnya ini, ayatnya ini. Paham ya? Nah, dan Ustaz Adi, saya pilih yang tadi, yang kedua yang saya terangkan. Ya. Kemudian ada sih pendapat yang ekstrim juga dari mazhab Hanafi gitu kan, memanfaatkan makna nisa ini karena umum sifatnya nisa gitu kan, maka ini dengan yang bukan mahram pun
nggak ada masalah, tapi dibantah nanti oleh hadis-hadis yang lainnya yang sangat kuat ya, daripada menyentuh lebih baik ditusuk gitu kan oleh salah satu besi panas dan sebagainya. Itu hadis-hadis yang sangat jelas spesifik. Jadi saya tidak menampilkan ruang itu supaya nggak dipahami terlalu berlebihan. Jadi kalau sudah ada pendapat bertabrakan dengan dalil yang jelas, yang sharih, maka pendapat itu dijauhkan. Ikutkan nas, kemudian tinggalkan pendapat sepanjang dia berbenturan dengan nas syariat. Dan pendapatnya logis, bisa dibenarkan juga secara hukum rasionalitas kita gitu ya. Jadi jangan membawa ke aspek rasional yang lain, itu tandanya hawa nafsu. Ya, tandanya hawa nafsu. Masya Allah, alhamdulillah azan berkumandang. Ya. Baik, karena azan berkumandang, kita mesti jeda nih. Ini satu pertanyaan ya. Mohon izin teman-teman kalau saya menjelaskan demikian ya. Mudah bagi saya untuk mengatakan ini mazhab ini A, mazhab ini B, mazhab ini C, jalurnya begini, selesai hukum. Mungkin 2 menit selesai gitu ya. Tapi kita tidak akan terbiasa untuk memahami dengan baik detailnya seperti apa, gambarannya bagaimana gitu ya. Jadi mohon izin kalau saya bisa detilkan, saya akan detilkan. Kalau Anda ingin singkat, mungkin ada juga kajian ustaz-ustaz lain yang bisa jadikan referensi. Allahu Akbar, sudah masuk waktu Isya. Mohon izin jeda sejenak, dengarkan azan, kita jawab, kemudian respon dengan sholat Isya. 4 rakaat ya, bukan 3. Yang 3 tadi maghrib. Kita sholat dulu, selesai kita lanjut kembali insya Allah setelah Isya. Alhamdulillah baru saja kita tunaikan sholat Isya berjamaah serta amalan sunnahnya. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pun demikian bagi Anda dimanapun berada, bahkan di luar Indonesia yang tersambung lewat tayangan ini, Adi Hidayat Official. Semoga bila tiba waktu sholat dikuatkan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah, mengkhusyukkan diri kita dan mengabulkan doa-doa kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Ya baik, kita coba lanjutkan kembali bahasan kita. Setelah tadi kita simpulkan teman-teman sekalian tentang hukum bagaimana bersentuhan dengan pasangan, baik suami ke istri, istri ke suami, apakah membatalkan wudhu atau tidak, dan tadi telah kita jawab itu semua. Sekarang kita akan lanjutkan teman-teman sekalian pada pertanyaan yang kedua. Kita coba bergantian dengan YouTube ya. Ya, ini dari Instagram. Yang ini dari YouTube ya, coba kita beralih sejenak ke YouTube dari akun Aditya RA ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa membaca Al-Quran walaupun tidak sepenuhnya bacaan saya benar. Alhamdulillah Allah berikan kesempatan dan kekuatan untuk membaca, berinteraksi dengan Al-Quran. Itu yang paling penting dulu ya, karena ini tidak semua insan beriman, bahkan yang mengatakan beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, terdorong kuat untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Syukuri dulu nikmat yang ada. Dengan rasa syukur ini Allah akan berikan kekuatan lebih pada diri kita untuk mencintai Al-Quran. Kalau sudah cinta, maka akan muncul kesungguhan-kesungguhan yang itu akan mempercepat interaksi kita dengan Al-Quran dalam capaian-capaian tertentu yang kita butuhkan. Baik cepat bisa bacanya sesuai dengan hukum tajwidnya, cepat bisa menghafalnya, cepat memahaminya. Demikian kiranya bila kesungguhan itu disertakan. Kemudian pertanyaannya, akan tetapi saya punya niat untuk membantu teman-teman saya belajar membaca Al-Quran. Baik, apakah saya bisa membantu mereka sebatas ilmu yang saya miliki? Sekiranya mohon dijawab dan berikan masukan atau saran untuk saya. Jazakallah khair Ustaz, barakallahu fikum. Allah barik fikum, Allah yazidka khair. Semoga Allah berikan pahala berlipat kepada Anda, memberkahi kehidupan Anda dan keluarga, dan semoga Allah menyertakan kami bersama kemuliaan yang telah Anda raih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu saja kalau kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas menyampaikan kepada kita untuk berbagi ya akan ilmu yang kita pelajari. Bahkan ada satu ayat khusus di dalam Al-Quran itu yang memberikan kemuliaan bagi orang yang belajar mendalami agama dengan serius, kemudian diminta untuk mengamalkan kembali, mempraktekkan kembali, bahkan mengajarkan apa yang telah ia dapati dari pengetahuan itu kepada masyarakat sekitarannya di tempat ia tinggal khususnya. Dan itu kemuliaannya bisa dinilai oleh para ulama. Kata para ulama itu bisa setara ya dengan jihad fi sabilillah, karena ayat yang diturunkan itu senafas dengan suasana jihad, yaitu Quran surah ke-9 At-Taubah di ayat 122. Ya, saat Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din." Belum selesai ayatnya. "Wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Ayat, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah." Tidaklah semestinya semua insan beriman, orang-orang yang yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semua berjuang mempraktekkan keyakinannya untuk berjihad fi sabilillah dalam konteks ya pertahanan militer, ya dalam konteks perang fisik. Karena ini ayat turun ya saat Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membela diri ya dari serangan orang-orang yang akan menzalimi, menyakiti, menyerang, bahkan bukan hanya mempersekusi tapi bahkan mengeksekusi ya pada saat itu. Maka turunlah ayat untuk membela diri, bertahan ya dalam kemuliaan-kemuliaan disebut dengan jihad fi sabilillah secara fisik.
Maka semua orang berusaha untuk menyambut. Ya inilah kekuatan iman yang sangat luar biasa. Begitu diperintahkan, nggak tanya lagi, sami'na wa ata'na, jalan. Sami'na wa ata'na, jalan. Kayak Google tadi lah, saya diskusi siang-siang sama Google, sami'na wa ata'na. Tapi itu nuansa yang berbeda ya. Jadi dulu begitu kekuatannya. Turun ayat salat, sami'na wa ata'na, salat. Ayat puasa turun, sami'na wa ata'na, puasa. Jihad turun, ya semua sami'na wa ata'na, bergerak keluar semua. Maka ketika semua bergerak keluar ingin merespon ayat itu, nah Allah memberikan penjelasan kepada mereka. Akan ada satu amalan lagi yang senafas dengan jihad menggunakan fisik, yaitu jihad pengetahuan, jihad ilmu, jihad mendalami tuntunan agama dengan segala turunan-turunannya. Nah, dikhawatirkan semua berangkat keseluruhannya, siapa nanti yang bisa mempertahankan agama dalam kebaikan, ya, yang meneruskan risalah-risalah agama dalam kemuliaan, yang jadi ulama, yang jadi penyampai, jadi mubalik, jadi da'i, ya, yang mempraktekkan. Karena ada nanti kesempatan-kesempatan ini nanti termasuk isyarat Al-Quran menggambarkan bagaimana nanti singgungan-singgungan ke depan terkait dengan pemikiran. Bahkan perjuangan nanti tidak diterjemahkan lagi dalam bentuk perjuangan-perjuangan fisik, tapi lebih kepada bagaimana mempraktekkan nilai keilmuan. Dan itu terbukti sekarang. Ya, terbukti sekarang. Bagaimana sekarang keyakinan yang diserang. Ya, bagaimana sekarang kekuatan mentalitasnya yang diserang. Ya, serangan itu masuk lewat pemikiran. Ya, bagaimana Islam disoal, bagaimana Quran disoal, yang sebetulnya sudah banyak persoalan itu diselesaikan, bahas tuntas, bahkan Qurannya diserang, hadisnya diserang, keyakinannya diserang. Nah, itu butuh pembelaan. Ya, kan jadi tidak lucu orang mendebat dengan pengetahuan, dilawan pakai pedang, dilawan pakai senjata, kan mustahil. Ya, lawan lagi dengan yang serupa, apple to apple, yang seimbang dengan pengetahuan, jelaskan. Karena itu Islam dibangun dengan dasar pengetahuan yang sangat kokoh, sangat kuat, dan tidak ada pertanyaan satupun kecuali ada solusi dalam Islam. Demi Allah saya katakan, silahkan Anda cari dimanapun. Setiap persoalan yang ditanyakan selalu ada timbangan jawabannya, dan itu sempurna sekali dari Al-Quran, dari hadis, penjelasan ulama, dari sumber keduanya. Ya, kembali ke ayat tadi. Maka Allah sampaikan, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din. Hendaklah ada di antara kalian yang fokus untuk belajar tuntunan agama, ad-din, ya. Ad-din itu frame-nya, namanya Islam. Ya, Quran surah 3 ayat 19, innad-dina 'indallahil Islam. Ya, dalam konteks Islam ini ketika kita ingin pelajari, masuk kita menjadi orang beriman, maka di sini ada turunan-turunan syariat untuk mempraktekkan nilai keislaman, silmi namanya. Ya, Quran surah kedua ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang telah masuk Islam, masuk ke dalam frame Islam, bawadah, ya pintu besar Islam, masuk ke dalamnya, maka praktekkan kalian. Setelah kalian yakin tanpa ragu, artinya iman, beriman, ya ayyuhalladzina amanu, masuk praktekkan semua tuntunan di dalamnya, disebut dengan silmi. Udkhulu fis silmi, masuklah dalam semua tuntunan dalam keislaman itu kafah, secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ada apa di tuntunan itu? Ada jalan mendekat kepada Allah, jalan ibadah, disebut dengan syariat. Syariat itu bentuknya amal soleh, bentuknya ibadah. Di antara itu apa saja? Ada sholat, kan? Kemudian ada lagi tentang harta, ya, dengan fisik seperti sholat, yang harta seperti zakat, infak. Ada nanti yang lain gabungannya seperti haji, ada penguatan mental seperti puasa, ada interaksi dengan wahyu sebagai pedoman hidup, ya, tadi dengan Al-Quran, baik bacaan, tilawah, kemudian pemahaman, sampai dengan hafalan, tahfidz. Ya, semua itu disebut dengan tafaqquh fid din. Dari kata fikih, ya, dari kata fikih asalnya. Jadi kalau kita turunkan, yang saya maksudkan asal infinitif paling awal, ya teman-teman sekalian, infinitif paling awal. Jadi, nah ini kalau kita ingin turunkan lebih detailnya, nah, seperti ini, tafaqquh, ta, fa, qaf, ha, kan? Tafaqqaha, nah, kan? Itu kan jamak, disitu pakai lam, ya pakai ya sini. Lihat tafaqqah ini, kemudian haknya bentuknya jamak, lihat tafaqqahu, ya. Nah ini teman-teman sekalian, tafaqqaha. Kan di ayatnya lihat tafaqahu fid din. Lihat tafaqahu ini akar dari awalnya dari kata tafaqaha. Tafaqaha ini dari kata, nah ini faqaha. Ya, fa, qaf dan ha ini. Yang berarti paham. Mengerti. Kalau kita tambahkan tak di depannya sini, nanti di antara fungsi dari sekian banyak fungsi tak nanti di ilmu sharaf di antara fungsinya untuk menunjukkan kesungguhan, keseriusan. Ya. Makanya seakan ingin memberikan pesan kepada kita kalau belajar, khususnya belajar di pelajaran-pelajaran terkait dengan agama, ya, belajar tentang cara sholat, belajar tentang bagaimana berzakat, berapa yang harus dizakati, kepada siapa zakat dikeluarkan, belajar tentang umrah, haji, ritualnya bagaimana, pesannya apa, maknanya apa, termasuk interaksi dengan Al-Quran dan seterusnya, itu harus sampai dengan paham, mengerti dan serius jalaninya, ya kan? Paham. Ya, bagaimana kita bisa khusyuk dalam sholat kalau nggak paham yang dibaca dalam sholat? Karena itu sebelum kita sholat diminta belajar dulu, belajarnya sampai paham, mengerti. Makanya nanti ada ilmunya disebut fikih, fikih sholat.
Ya, kan pernah dengar kita kata-kata itu. Selalu terkait dengan syariat itu fikih namanya. Fikih salat, fikih zakat, fikih haji, fikih umrah. Saya belum pernah dengar misalnya ilmu salat, ilmu haji, fikih selalu. Ya, kenapa? Untuk memberikan kesan kalau mau belajar dalam Islam itu mesti sampai paham dan serius sungguh-sungguh kalau belajar. Ya, makanya sering saya sampaikan ciri pelajar beriman itu, karena ayatnya ini Quran surah ke-9 ini, ya di ayat yang ke-122 dibuka dengan kalimat iman. Ya, karena itu ciri pelajar beriman, ciri mahasiswa beriman, kan? Ciri muslim yang beriman dalam konteks pengetahuan nih. Kalau pelajar kan tidak ada batas. Ya, pelajar itu terus sampai kembali kepada Allah. Di ujung usia kita ini masih ada kesempatan belajar, terus mempelajari karena selalu ada hal baru. Ya, baik mahasiswa yang di bangku kuliah misalnya, atau di bawah itu, ataupun bahkan di atas itu, gitu kan? Ini konsepnya ini dengan iman ini membantu kita serius paham. Jadi pelajar beriman tuh muslim sejati. Ya, insan beriman sejati itu masuk kelasnya disiplin, duduk paling depan, ya serius belajar, catatan lengkap, ya nggak paham nanya, ya bukan duduk paling belakang, nggak pernah nanya, nunggu sampai ujian, minggu tenang dipakai kegelisahan untuk menghafal, ya besok ujian, kemudian paginya fotokopi, malamnya baru belajar, sistem SKS, kebut semalam, kebut 1 jam, ya kebut 10 jam. Jadi ini mohon maaf ya, yang ingin saya maksudkan adalah saya ingin menguatkan kembali kalau kita benar cara belajarnya itu bukan hanya pemahaman yang dilahirkan untuk menikmati ibadah kita, sholatnya khusyuk karena mengerti, bukan hanya itu, tapi hasilnya bisa kita raih. Ya, beda orang belajar dengan paham dengan hanya sekedar menghafal, ya tahu itu akan berbeda ya sentuhannya ke dalam jiwa kita. Ya, maka ini pakai ta ini menunjukkan kesungguhan. Nah, untuk belajar sungguh-sungguh ini dan paham diisyaratkan dengan tasydid ya. Ini saya tidak hanya belajar tentang sorobnya ya. Ya, tapi lebih kepada fikih lughahnya. Ya, saya gali sampai ke akarnya gitu. Tasydid itu kan dari syadda ya syuddu, seakar juga dengan kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah, kadang berliku. Karena itu butuh semangat double, berlipat. Ya, makanya huruf ini asalnya double itu ditasydid. Seperti ini ya. Fa ka ha, ini qafnya kan ada 2 nih. Fa, qaf 1, qaf 2. Qaf 1 mati, qaf 2 berharokat. Ya, untuk menghemat kata disatukan ini, menghemat huruf disatukan. Jadi 1 fa qaf ha, kemudian pakai tasdid di sini dan ta di depannya tafaqqaha. Maka ini 2 huruf itu double kan artinya. Maka memberikan kesan seakan ada hikmah, esensi kepada kita. Dan di falsafah lughahnya memberi kesan bahwa sesuatu yang ada tasdid di atasnya itu nggak mudah. Seakan memberi kesan bahwa ini nggak mudah untuk paham, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, tapi hasilnya bagus. Nah, kalau dalam konteks Anda tadi belajar Quran, nggak ada masalah. Ya, orang belajar itu ingin menemukan hal baru, ingin lebih baik. Kalau orang sudah merasa bagus, mungkin nggak akan belajar. Nah, cuma dalam Islam selalu ditemukan yang baru, selalu ditemukan yang baik-baik, gitu kan? Karena itu nggak ada batas untuk belajar. Saya pun masih belajar. Ya, belajar dari teman-teman juga, didapat alhamdulillah Allah turunkan berkah lewat Anda, gitu kan? Sehingga kita terus menambah pengetahuan, mengevaluasi dan turunan-turunannya. Nah, cuma di sini kita ingin kaitkan fokus dengan pertanyaannya adalah ketika Anda sampaikan saya belajar Al-Qur'an, gitu kan? Membaca walaupun tidak sepenuhnya benar, maka praktekkan dulu di tafaqquh ini. Ya, apa yang Anda pelajari ini? Ya, tafaqquh fil qiraah. Ya, di bidang yang Anda ketahui sampai benar, sampai menguasai satu bidang itu walaupun belum sepenuhnya yang lain. Maka bagus sekali ketika Anda selesai di situ sambil belajar yang lainnya, maka dengan kapasitas ilmu yang telah Anda dapatkan itu Anda berniat untuk share, luar biasa. Anda mengamalkan ujung ayat ini. Lihat tafaqahu fid din, teruskan ayatnya waliyunziru qaumahum, dan supaya dengan pengetahuan yang telah ia raih itu dia bisa share, ajarkan kembali ya kepada teman-temannya, koleganya, komunitasnya, keluarganya, tetangganya, kerabatnya, dan aspek yang lebih luas lagi itulah kaum menunjuk pada satu komunitas, ya bukannya 1-2 orang. Mungkin banyak orang bisa mendapatkan manfaat dari Anda. Ya, karena itu sangat mulia sekali, Masya Allah. Saya bermohon pada Allah semoga memudahkan langkah Anda ya untuk berbagi pengetahuan, namun dibatasi pada apa yang telah Anda ketahui. Ya, dan jangan mengajarkan apa yang tidak diketahui, itu yang bahaya. Ya, karena manusia itu hanya terbatas mengetahui dan menyampaikan apa yang diketahui. Jadi ketika dia tidak tahu menyampaikan sesuatu, itu yang bahaya. Ya, itu yang paling berbahaya. Bahkan mengikuti sesuatu pun tanpa ilmu itu dilarang. Di Quran surah 17 ayat 36, ya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan ikuti ya satu keadaan, baik sosok, keterangan, anjuran, bahkan perintah yang kamu nggak punya dasar pengetahuannya. Jadi ngikutin orang yang nggak punya pengetahuan aja nggak diperkenankan, apalagi ngajarin orang dengan tanpa dasar pengetahuan, itu nggak boleh. Ya, tapi pada apa yang telah kita dapati kita bisa share.
Ya, termasuk yang riwayat sampai kepada kita, balighu anni walau ayat, itu kan, sampaikan walaupun satu ayat. Ini memberikan kesan walaupun ada yang masih meneliti validitas riwayatnya, tapi maknanya sahih. Makna yang dimaksudkan adalah apa yang kita dapatkan itu yang kita share, sepanjang yang kita dapatkan benar ukuran keilmuannya. Jadi ini sangat baik, saya kira teruskan. Ya, teruskan dan tidak berhenti untuk meningkatkan level keilmuan kita. Sambil Anda share, yang lainnya belajar lagi. Kalau ada orang bertanya kepada Anda dan di luar batas pemahaman Anda, jangan dipaksakan menjawab. Ya, Nabi sudah mengajarkan kepada para sahabat untuk tidak mudah menjawab sesuatu dan gampang mengatakan, untuk gampang saja mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Ya, tidak mudah menjawab sesuatu, tapi ringankan lisan kita untuk mengatakan wallahu wa rasuluhu a'lam. Karena kalimat wallahu wa rasuluhu a'lam itu sudah setengah pengetahuan. Ya, setengah ilmu. Kenapa? Karena kita mengerti bahwa kita nggak tahu, dan dengan nggak tahu itu kita ngerti, kembalikan kepada yang lebih tahu, ya, kepada jalur Allah dan Rasulnya. Siapa itu? Ulama. Ya, wa innal ulama warathatul anbiya. Jadi kiranya demikian, teruskan ya saudaraku, semoga Allah memuliakan Anda untuk berbagi dan tingkatkan level pengetahuan. Kalau ada yang bertanya di luar pengetahuan Anda, referensikan kepada orang yang lebih tahu untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya. Dan mohon izin tadi kalimat akhirnya di ayatnya waliyunzira qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun. Ya, supaya mereka mendapatkan pencerahan yang serupa, ilmu yang sama dengan Anda, dan bisa diteruskan kemudian hari sehingga menjadikan pahala yang mengalir untuk Anda. Masya Allah. Ya, walaupun saya atau Anda kemudian meninggal dunia dan telah menyampaikan risalah keilmuan tadi sesuai dengan batas pengetahuan kita, itu diapresiasi oleh Al-Quran, akan diteruskan oleh orang selanjutnya, dan itu di hadis Nabi, nanti di hadis Muslim bahkan ada 9 lafaz akan menjadi pahala jariyah, sedekah jariyah untuk kita yang telah mengajarkan. Idza matal abdu atau idza matal insan, jika manusia hamba yang telah beraktivitas meninggal dunia, in qata sa'iru amali, terputus semua amalnya, illa min thalathatin, kecuali 3 hal yang walaupun dia nggak bisa melakukannya lagi, pahala terus mengalir. Ya, apa itu? Sedekah jariyah, ya, kebaikan yang terus mengalir, yaitu seperti yang sering saya sampaikan. Nah, ini mohon izin ya, sekarang kalau saya nyampaikan kadang begini suka dipotong-potong, nih saya ingatkan juga ya. Ya, ada beberapa yang motong video saya, baik kepentingan donasi, komersialisasi dan sebagainya. Di sebagian ada yang sudah saya somasi itu. Ya, karena sudah keterlaluan, menimbulkan keresahan di masyarakat ya. Jadi ada yang tanya konfirmasi yang jualan kostul hindi itu ya. Beberapa itu hati-hati teman-teman tuh. Saya nggak pernah jualan. Ya, sekali lagi ya, saya nggak pernah jualan tuh. Ada juga yang kemarin bicara macam-macam dia. Jadi saya tidak pernah jualan kostul hindi tuh, orang motong-motong video tuh ya. Dan sebagian sudah kita somasi karena dapat laporan-laporan dari masyarakat yang tidak menyenangkan dan beresiko. Itu beresiko. Yang kami sampaikan justru sesuatu yang kami bagi sendiri ya, digratiskan, dibagi, dan itu tidak terkait dengan apa yang dikomersialisasikan. Masuk yang motong-motong ya, yang kepentingan yang ada donasi mushaf, ada apa. Saya pernah buka kajian saya tuh, tiba-tiba di situ ada potongan video saya saat dengan musyawarah dipotong gitu kan. Nah, untuk donasi mushaf tertentu dari apa tuh atau pesantrennya itu ya. Dan kita buka nggak jelas juga gitu. Jadi mohon izin ya teman-teman, kalau dari Anda ingin tahu yang dari saya, langsung ke official ya, di YouTube ataupun di IG. Kalau dari YouTube, dari IG itu jelas terhubung kepada kita ya. Ya, waliyunzira qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahdharun, supaya mereka mendapatkan pengetahuan yang sama. Maka kalau kita dapatkan itu, kita dapat pahala mengalir. Tadi di hadis 9 lafaz, 1 sedekah jariyah ya. Kita misalnya berikan karpet ke masjid, dipakai sujud, orang yang meninggal tapi orang banyak sujud, pahala tetap mengalir, ya kan? Nah, kemudian kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah ini ya, ilmu yang bermanfaat Anda ajarkan, mengalir kemudian pengetahuan. Masya Allah. Makanya yang paling kecil tuh orang tua mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya, jangan dari orang lain, dari orang tua, karena terus dipakai sholat. Begitu Anda ajarkan Al-Fatihah sampai dia hafal, sampai dia bisa semampu Anda, dan dia bisa mengerjakan itu ketika dia sholat, pelajaran dari Anda, sepanjang hidupnya dia sholat, mengalir kepada Anda pahalanya. Dia punya anak, ajaran lagi oleh dia, mengalir kepada Anda kakek neneknya, demikian seterusnya ya. Dan yang ketiga, waladin salihin yad'u lahu, anak saleh yang berdoa untuk kedua orang tuanya. Doanya bisa doa langsung begini diijabah, bisa lewat perbuatan atau amalan dia juga yang diniatkan untuk kedua orang tuanya, seperti bersedekah untuk orang tua misalnya kan, itu boleh. Ada babnya, bahkan di kitab zakat ya, Al-Imam At-Tirmidzi itu bagian terakhirnya ada tentang bagaimana seseorang bersedekah, bertanya pada Rasulullah, ibunya meninggal, boleh nggak saya bersedekah untuk dia? Kata Nabi, ya boleh, silahkan lakukan kan. Nah, ini diantaranya. Baik, itu pertanyaan kedua. Sekarang kita masuk yang ketiga. Masya Allah, tarik nafas ya, pelan-pelan. Izin ya, sedikit dilambatkan supaya semangatnya kita sesuaikan. Jadi kadang-kadang kalau sudah menjelaskan saking semangat, pengen cepet nyampein gitu kan. Ada sesuatu yang terpendam di dalam jiwa itu yang kadang-kadang pengen keluar, nggak terasa, kadang-kadang terlalu cepat untuk disampaikan ya, karena runtut melihat waktu. Karena saya ini
tipikal yang senang menyampaikan detail gitu. Ya kadang-kadang Anda baru tahu di ujung, oh kesini maksudnya. Nah, tapi runtutnya insya Allah kalau Anda turunkan ada. Jadi kalau Anda mengharapkan langsung saja dengan saya biasanya nggak langsung ketemu tuh. Ya nggak langsung ketemu. Bersabar insya Allah ya. Nah, setiap orang nanti punya kelebihan masing-masing untuk menyempurnakan itu. Bismillah. Dari akun bibliofil ya /586 di Instagram. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah cara membaca setiap gerakan sholat harus dibaca sampai terdengar ke telinga? Sebentar. Apakah cara membaca setiap gerakan sholat? Ini antara saya yang tidak paham atau pahamnya yang salah gitu ya. Antara salah paham atau pemahamannya salah. Sebentar, sekali lagi saya baca. Apakah cara membaca setiap gerakan? Seingat saya gerakan itu dilakukan, bukan dibaca. Nah ini maksudnya mungkin bacaan ya. Cara membaca bacaan yang mengiringi gerakan. Boleh saya tafsirkannya seperti itu. Nanti kalau tafsirnya tidak tepat, tolong dikasih keterangan ya akun ini ya. Akun yang bertanya ini, tahulah siapa yang tanya ya. Jadi saya nggak sebutkan kembali sehingga nggak ditulis-tulis sama teman-teman yang komentar atau yang ada di kolom chat dan seterusnya. Ya mungkin yang dimaksudkan apakah membaca bacaan yang mengiringi setiap gerakan sholat, jadi harus dibaca sampai terdengar ke telinga atau tidak gitu ya. Tidak ada syarat. Yang ada adalah menyesuaikan dengan sifat sholatnya. Ya dengan sifat sholatnya. Misalnya sholatnya jahar, ya bacaannya jahar ya untuk bacaan-bacaan tertentu. Nanti ada yang sama. Kalau sir, dia sifatnya sir, tapi nanti ada bacaan yang serupa ya, yang sama antara jahar dengan sir. Apa yang beda, apa yang sama? Kita beri contoh misalnya. Ada bacaan-bacaan pokok yang di sholat jahar mesti dijaharkan. Jahar itu keras ya, dibaca keras, terdengar. Kalau namanya jahar bukan hanya terdengar oleh kita, tapi juga terdengar oleh orang di sekitaran kita yang terdekat dengan kita. Ya, contoh misalnya bacaan dalam sholat jahar saat mengimami, jadi imam, makmum di belakang. Ya, jahar yang sifatnya keras, misalnya sholat subuh, maghrib, dan isya. Atau kalau kita mau runtut, maghrib, isya, subuh. Ya kan? Nah, kalau maghrib, isya, subuh, maka dikeraskan bacaannya. Imam mengucapkan misalnya Al-Fatihah, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dijaharkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Baik, jadi terdengar sampai ke belakang. Jadi bukan hanya kita yang dengar, tapi juga orang lain sekitaran kita dengar. Ya, sebaliknya kalau kita dalam konteks sholat sir, sifatnya seperti zuhur dengan asar, maka sir, silent itu cukup kita yang dengar. Ya, cukup kita yang dengar. Jadi dibahasakan di dalam lisan, kalaupun terdengar suaranya cukup kita yang dengar, bukan orang lain. Jadi kalau kita bacakan sampai terdengar ke belakang itu bukan sir, jahar namanya. Ya, makanya kita bacakan misalnya Al-Fatihahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kan? Nah, kalau mau lebih dalam lagi misalnya kita lebih sir di dalam diri kita, ya, lisan memberikan gerakan. Ya, kedengaran? Tidak kan? Ya karena sir, silent. Ya, makanya juga saya sering katakan yang bismillahnya disirkan itu, ya di mazhab Hambali misalnya kan, kalau baca Al-Fatihah bismillah kan ada yang disirkan, kan ada yang dibaca keras, jahar, ada yang disirkan, ada yang nggak dibaca sama sekali, ada yang dibaca rakaat pertama, selanjutnya tidak. Kalau Anda mengambil mazhab Hambali dan dalilnya juga ada dan disirkan, itu nggak perlu Anda tempelkan ke mic untuk menunjukkan kepada jamaah bahwa bacaan sir. Nah, itu jahar namanya. Ya, saya kadang suka saksikan begini, begitu mau mimpin sholat kan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi bismillahirrahmanirrahim tempelin ke mic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu sudah jahar. Jadi kenapa nggak Anda sebutkan kencang aja sekalian? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi nggak usah diniatkan ngasih pesan ke jamaah. Aku sir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar nih. Nah, itu kalau kedengaran namanya jahar, Joni. Ya, jadi cukup Anda di dalam hati Anda sir kan, lisan memberikan isyarat kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kan? Nah, itu baru sir bismillah. Dalam salat zuhur, salat asar itu semua sir. Bismillah, alhamdulillah sampai waladhdallin, sampai dengan bacaan surat semua dibacakan sir. Jadi imam baca, makmum juga baca. Nah, itu yang berbeda antara jahar dengan sir. Ada yang sama semuanya, yaitu bacaan yang Anda tanyakan ini mengiringi setiap gerakan. Mengiringi setiap gerakan dalam sholat. Jadi bacaan kita baca ketika kita berpindah dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain dalam sholat. Perpindahan gerakan berpindah dalam bahasa Arab dari kata intaqala yantaqilu. Ya, sifatnya disebut intiqal. Jadi ada sifat mengiringi gerakan disebut dengan intiqal. Misal, ya, Anda ingin berpindah dari ruku ke
i'tidal atau dari berdiri, ya, berdiri seperti ini. Ketika Anda berdiri dalam salat, kemudian Anda misalnya ingin i'tidal, ya. Kelihatan kepala saya enggak? Di mana adminnya nih? Operatornya nih, ya. Nah, ini kelihatan ya. Seperti ini misalnya Anda ingin berpindah dari berdiri seperti ini, ya, kemudian ingin menuju ke ruku', ya, ke ruku' seperti ini. Nah, kan pindah kan? Atau dari ruku' misalnya ingin naik lagi ke berdiri i'tidal, atau dari i'tidal ke sujud, itu kan gerakan. Berpindah. Nah, ada gerakan-gerakan tertentu teman-teman sekalian yang ketika Anda pindah itu diiringi dengan bacaan. Ya, semacam takbir dari berdiri ke ruku' itu perpindahannya menggunakan isyarat takbir. Takbir itu mengucapkan kalimat Allahu Akbar, ya. Anda katakan misalnya ketika Anda seperti ini berdiri, Anda ingin ruku', ya, Allahu Akbar, ya. Jadi Anda katakan Allahu Akbar, ada suara kan yang keluar, ya kan? Ini dari imam kan? Allahu Akbar, ya kan? Imam itu harus kedengaran kencang karena apa yang dia ucapkan itu memberi isyarat kepada yang lain makmum untuk pindah. Ya, untuk berpindah gerakan. Karena itu disebut dengan takbir intikal. Patokannya di bacaan imamnya, bukan di gerakannya. Ya, karena itu suara mesti kencang. Jangan yang lemah dipaksakan jadi imam sehingga nggak terdengar. Jadi bukan gerakan imam yang dilihat, tapi apa? Patokan suara yang didengar oleh makmum. Allahu Akbar. Untuk makmum, ya, maka apa yang dia bacakan mengiringi gerakan itu cukup terdengar oleh dirinya sendiri. Ya, oleh dirinya sendiri, walaupun kadar volume suara yang dia bacakan boleh melebihi apa yang dia bacakan dalam sir. Kalau bismillah kan sir tadi Al-Fatihah, ya, di sholat zuhur, Bismillahirrahmanirrahim, dia sendiri dengar kan? Tapi begitu dia pindah, Allahu Akbar, imam mengatakan Allahu Akbar, makmum boleh mengatakan Allahu Akbar, walaupun tidak sampai sekeras suara imam, tapi boleh lebih kencang dari bacaan Al-Fatihahnya. Untuk dirinya, kenapa diucapkan lebih kencang? Untuk memberikan kesan penguatan kepada perpindahan gerakan dan bacaan baru yang akan dibacakan, sehingga suasananya akan menjadikan kita lebih fokus lagi pada gerakan selanjutnya. Ini secara psikologis, ya. Sebab kalau kita cuma sekedar pindah itu hampa nanti. Cuman pindah baca, tapi ketika kita ucapkan Allahu Akbar dan kita seakan mengatakan pada diri kita, mau pindah nih sekarang, kuatkan pada diri kita, ya, tetap esakan Allah sama dengan saat kita berdiri, Allahu Akbar, maka kalimat yang kita keluarkan menguatkan kembali pada diri kita, karena itu dilafadzkan kalimatnya, terdengar oleh telinga kita, ya, agak dikencangkan dari sir yang biasa, Allahu Akbar, ya, jelas ya? Nah, kalau Anda mau katakan juga pelan, misalnya nggak ada masalah, Allahu Akbar. Ya, tapi lebih kencang dari yang sir yang Al-Fatihah tadi, volumenya agak sedikit lebih kencang sehingga terdengar telinga Anda, itu lebih dianjurkan untuk memberikan kekuatan. Tapi bukan berarti kemudian harus sekencang imam sehingga mengganggu pada suasana sholat pada makmum yang lain. Kecuali ada yang ditugaskan oleh imam nanti untuk mengulang itu dengan suara kencang, bacaan dia dibacakan. Dalam konteks mengulang ini, mengulang isyarat untuk ke semua makmum supaya mereka mendapatkan suara serupa. Ini terjadi saat di Mekah, ya, di Madinah misalnya, saat jamaahnya begitu banyak, boleh jadi nggak kedengaran sampai dengan ke belakang. Maka sering ada yang diistilahkan dengan Bilal, mengambil pada istilah zaman Nabi SAW ada Bilal. Jadi begitu dikatakan oleh imam Allahu Akbar, nanti kan di masjid itu suka ada lagi kan yang kan Allahu Akbar, ya, diteruskan kembali. Nah, itu memberi isyarat ke belakang, meneruskan bahwa kita sedang pindah keadaan. Tapi nggak usah diikuti juga oleh makmum yang lain, Allahu Akbar, tidak. Ya, masing-masing saja untuk menguatkan pada pribadi dirinya. Jelas ya? Jadi kalau Anda tadi katakan, apakah cara membaca setiap gerakan sholat harus dibaca sampai terdengar ke telinga? Yang harus dimaksudkan, dianjurkan, bukan kewajiban. Ya, jadi kalau cukup Anda mengatakan itu untuk perpindahan, sudah dinilai sah. Tapi kalau Anda bisa mendengar sampai ke telinga Anda sendiri paling maksimal, itu sifatnya, maka itu lebih menguatkan pada diri kita, sehingga dianjurkan lebih baik untuk menguatkan kehusuan sholat kita. Bukan untuk niat bercanda atau kenceng-kencengan. Ya, hati-hati. Dari akun Sabrina Bingo. Baik, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, saya persilakan. Memperpanjang sujud itu apakah boleh dilakukan ketika sholat tahajud, sholat witir, duha, dan rawatib, atau hanya sholat fardu saja? Baik, sekarang kita perjelas dulu memperpanjang sujud. Ya, ini terjemahan. Ya, terjemahan kita kembalikan ke redaksi hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridai kepada beliau dan kepada kedua orang tuanya, khususnya ayahanda yang telah memberikan investasi terbaiknya untuk menjadikan Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ini banyak belajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya ingatkan kembali, Ibnu Abbas ini nama aslinya Abdullah.
Dia punya bapak namanya Abbas, paman Nabi SAW, kurang lebih beda usia 3 tahun dengan Nabi. Nah, ini Abbas ini seorang pedagang, dia pebisnis, aktivitasnya banyak, tapi di waktu luangnya sering menyisihkan waktu untuk belajar pada Nabi, sehingga beliau kurang lebih hafal 200 hadis dari Nabi SAW. Nah, dalam situasi itu beliau melihat mesti ada yang meneruskan perjuangan pengetahuan ini dari keluarga. Mesti ada satu keluarga yang juga jadi gambaran penguat pengetahuan, pondasi di rumah. Maka diinvestasikanlah anaknya bernama Abdullah kecil untuk belajar dari Nabi. Sedangkan Fudail nanti melayani Nabi. Dan Fudail ini nanti yang di akhir hidup Nabi membawakan air wudu sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kan? Abdullah kecil investasikan. Nah, ini satu inspirasi yang baik untuk kita. Kalau di rumah belum ada yang hafal Quran, ya kalau bukan bapaknya, ibunya, ya anaknya siapkan. Anak belum hafal, ya cucunya. Mesti ada satu di kebanggaan di keluarga itu untuk menghadap kepada Allah, dan dia bawa keluarga nanti untuk menghadap kepada Allah, memberikan mahkota, mimpin saat ke surga dengan izin Allah, ya. Itu yang dimaksud di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24. Ya jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ketika mereka masuk lewat surga Aden, dipawaikan di semua pintu surga, maka mereka akan menggandeng bapak ibunya. Nah, kalau bapak ibu digandeng, berarti kan yang gandeng anaknya kan? Ya kan? Pasangannya, kemudian keluarga besarnya dan turunannya. Maka disiapkan ada satu panglima, ya, satu pemimpin besar di keluarga untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga besarnya. Maka di sini saya kembalikan, Abdullah kecil diinvestasikan, dari kecil disimpan di majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai muncul kecintaan pada Rasulullah, dan dari kecintaan itu banyak belajar, bahkan menginap di rumah bibinya Sayyidah Maimunah untuk menerima ilmu dari Nabi, dari kebiasaan-kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya saat bangun malam. Nanti Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, wafat, usia beliau ini Abdullah masih kecil, sekitar 13-14 tahun, menjelang remaja, ya, remaja. Jadi bertahap terus, itu sudah hafal 2000 hadis. Jadi bapaknya 200, anaknya 2000. Nah, di antara sekian banyak yang kita kaji, banyak hadis dari Ibnu Abbas. Jadi ketika kita bahas, dapat pahala lagi miliaran orang dan mengalir pada orang tuanya. Karena itulah kemudian untuk menggambarkan perjuangan orang tua ini, setiap ada anak punya potensi, hafal, bagus, mengajar, nama anaknya ditiadakan, disebutkan binnya, disebutkan orang tuanya. Ya, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Amr Ibnu Al-As radhiyallahu taala anhuma li jami'. Jadi Ibnu anak laki-laki, Abbas anak laki-lakinya Abbas, untuk menunjukkan bahwa ini Abbas pernah begini radhiyallahu taala anhu. Yuk kita coba tiru itu, kan? Apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, umirna, ya, kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nasjuda ala sab'ati a'zamin, untuk sujud pada 7 bagian. 7 bagian yang utama, gitu kan? Kemudian 1 jabhah, gitu kan? Kening ini, kemudian kafain 2 telapak tangan, 1 dengan 2 3. Kemudian rukbata ini 2 lutut, ya, 3 dengan 2 5. Kemudian juga al-asabi', jemari di 2 kaki, ya, jemari di 2 kaki itu seperti ini, ya, lipatannya. Jadi 5 tambah 2 7, 1, kemudian tambah 2 3, tambah 2 di 2 lutut, 5 tambah jemari 2 kaki, maksudnya di 2 kaki itu, ya, 2 kaki itu 7 keseluruhannya. Nanti ada juga menunjuk kepada hidung saat mengatakan kening itu dalam posisi sujud, menunjuk kepada hidung. Maksudnya apa? Ya, hidung ini jadi nanti satu ukuran bagaimana kening itu bisa sempurna bersujud. Ya, kalau tempatnya bersih, ini bisa menempel ke bagian lantai yang bersih atau di karpet. Kalau tempatnya nggak terlalu bersih juga, ini bisa agak ditarik hidung tapi diseimbangkan. Nanti dalam bab sholat, ya, teman-teman sekalian, itu kita tampilkan. Nah, saat sujudnya sudah berlangsung, ya, maka kata Nabi, ya, baguskan sujudmu itu, bahkan ada redaksi untuk ditekan, ya, tekan sampai kita merasakan kenikmatan sujud. Nah, saat itulah kemudian datang hadis yang berikutnya. Perhatikan kalimatnya. Innama aqrabal 'abdi min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Ya, sungguh keadaan terdekat antara seorang hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala saat dia sujud. Fa aktsirud du'a, maka panjangkanlah doa dalam sujudmu itu. Jadi memanjangkan sujud maksudnya bukan memanjangkan posisi sujud kita yang tangannya tadinya begini jadi panjang ke sini, bukan itu maksudnya. Ya, maaf, izin yang saya pahami, ya. Jadi bukan dalam praktikal tangan jadi maju begini. Karena itu yang tadinya harusnya begini saja seperti kita bertakbir, di sini posisinya dan diseimbangkan, tiba-tiba kemudian ada yang maju begini gitu, ya. Nah, itu saya kurang sependapat dengan itu. Dari referensi yang kita dapatkan di hadis, redaksinya bukan manjangkan praktikal sujud ke depan, tapi lebih yang dimaksudkan panjangkan doanya. Karena keadaan saat sujud itu puncak kedekatan kita dengan Allah, puncak pengabdian. Jadi puncak pengabdian seorang hamba itu ketika dia bisa menjatuhkan bagian terhormatnya di kepalanya, ya, itu di tempat titik yang paling rendah, yaitu saat sujud. Itu saat apa? Saat sujud. Nah, ini yang paling penting, ya. Nah, ini makanya kan kita nggak boleh pukul di kepala ini, karena ini puncak kehormatan.
Ya, puncak kehormatan ini kalau sudah dipukul bagian kepala, ini kehormatan itu turun gitu kan. Makanya menampar atau apapun itu dihindari gitu ya, ke bagian kepala, kan ini kehormatan. Dan ini ketika kita menundukkan kehormatan itu sampai yang paling rendah ke titik paling bawah, itu puncak penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika seorang menghamba dengan sangat kepada Allah, di situ Allah menunjukkan kuasanya untuk menyayanginya, memberikan rahmat, bahkan mengabulkan doa-doanya. Karena itu kata Nabi, ini puncak kedekatan yang paling tinggi antara hamba dengan Rabbnya, dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan puncak kemarahan ketika dia abai. Makanya kan iblis itu ketika diminta sujud hormat kepada Adam karena perintah Allahnya, bukan karena Adamnya. Ya, bukan karena Adam, karena perintah Allahnya untuk hormat, bukan menyembah ya. Jadi ada sujud, ada dua. Sujud penyembahan mutlak hanya pada Allah, sujud hormat dalam konteks penghormatan. Ya, ini pun karena perintah Allah. Kalau nggak diperintahkan nggak boleh. Ya, karena dikhawatirkan ada kesan untuk menyembah. Ya, karena perintah. Makanya ketika iblis itu tidak hormat kepada Adam karena perintah Allah, redaksi Quran jelas. Di Quran surat 7 itu kan, Al-A'raf ayat ke-12. Ya, qala ma mana'aka alla tasjuda idz amartuk. Ya, kata Allah, "Hai iblis, ya kamu kenapa nggak sujud ketika aku perintahkan?" Ketika aku perintahkan. Jadi bukan sujud yang penting, perintahku. Ya, kamu nggak sujud ketika aku nggak perintahkan, itu bukan urusan. Aku nggak butuh dengan sujudmu. Yang aku ingin tahu adalah kepatuhan kamu pada perintahku. Nah, makanya kita juga demikian. Allah nggak butuh dengan sholat kita, rukuk sujud. Kita yang butuh. Ya, pertama untuk membuktikan penghambaan kita kepada Allah, karena kita mengatakan kita beriman. Buktinya apa? Minta sujud-sujud. Begitu Anda sujud dan patuh pada saat itu benar sujudnya, maka kata Nabi, ini posisi terbaik untuk meminta, untuk bermohon. Maka panjangkanlah doa pada saat itu. Nah, ini redaksinya dari semua sholat, nggak dibatasi. Apakah sholat fardu ataukah sholat sunnah? Kalau nggak ada batas, nggak ada taksis, maka hukum am dalam usul fikih berlaku. Ya, al-am itu umum hukumnya, jadi mencakup sholat fardu, mencakup sholat sunnah keseluruhannya. Walaupun nanti dalam sholat fardu itu dibatas dengan kondisi imam. Imam pun dibatas dengan kondisi keadaan. Ya nggak boleh sementara orang misalnya jadi makmum tapi sujudnya melebihi batas imam. Wah, imam sholat subuh 2 rakaat, rakaat pertama imam udah naik, dia masih begini aja. Orang imam mau salam baru dia bangun, ya ketinggalan rakaat kan? Bisa lah. Innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Ya, adapun imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Ya, qiraatul imam, qiraatul makmum, bahkan bacaannya pun kalau tertinggal itu bisa mewakili bacaan makmum, yang dimaksudkan bacaan Al-Fatihah di sini, ya. Jadi di sini penting untuk mengikuti imam. Kalau imamnya sudah selesai, bangkit ya bangkit, jangan dipaksakan imam sudah bangkit Anda masih begini aja, enggak, itu salah justru. Nah, itu mukhalafah lil imam. Jadi menyalahi keadaan imam, ya, dan ini nanti menjadi persoalan di fikih salat. Ya, baik. Pun demikian imam melihat keadaan makmum. Makanya sebelum mimpin salat lihat dulu ke belakang kan. Itu bukan cuma mengatakan istawu, istaqimu, tidak demikian. Ya, bukan hanya Anda mengatakan, ayo rapatkan, luruskan. Tidak, lihat siapa yang sholat di belakang Anda. Jangan sampai kejadian juga yang pernah ada contoh di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kan ada seorang sahabat, ya, kemudian dia mengimami panjang sekali, apalagi masuk waktu Isya, gitu kan. Terus bacaan panjang, Al-Baqarah rakaat pertama kan, sampai begitu dia nengok ke belakang, orang-orang sudah nggak ada. Udah lemah, udah kabur. Ya, diadukan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kan oleh mereka itu, karena ada komentar dari sahabat ini. Apa komentarnya? Munafik kalian itu kan. Munafik kalian, karena tanda-tanda orang munafik itu malas sholat Isya diantaranya, kelihatan ya, malas gitu ya, dan seterusnya. Itu diantara tandanya. Maka nggak terima ya para sahabat yang lain disebut munafik. Kemudian diadukan ke Nabi, ya Rasulullah SAW, kami disebut munafik. Dipanggillah kemudian sahabat dimaksud. Ya, ketika dipanggil, benar kamu menyebut munafik? Benar ya Rasulullah. Kenapa? Ya, Anda kan memberi isyarat kalau orang malas sholat Isya, malas sholat Isya itu tanda-tanda munafik. Mereka munafik katanya. Wah, disebut oleh Nabi, kenapa kalian bisa begitu? Ya Rasulullah, dia bacanya Al-Baqarah rakaat pertama. Nabi senyum. Tanya lagi, kenapa kamu begitu? Jawab sahabatnya, Rasulullah, saya ngikut Anda. Waktu saya sholat di belakang Anda kan Anda baca Al-Baqarah, saya bacain. Nabi lebih senyum lagi. Ya, dalam bahasa kita kan, ya kamu ini harus paham. Ya, saya sholat Al-Baqarah itu rakaat pertama, imamnya kamu. Tapi kan kamu baca Al-Baqarah, imamnya mereka. Nah, ini kekuatannya nggak sama gitu. Kekuatannya nggak sama. Jadi jangan sampai Anda baru hatam Quran, itu kan, tiba-tiba masuk sholat Isya baru hatam, mentang-mentang hatam pertama Al-Baqarah, rakaat kedua misalnya Ali Imran, ya, begitu rakaat keempat kosong orang. Jadi fitnah di situ. Nah, boleh jadi ada yang datang ke masjid itu, mohon maaf sekali ya, ada yang sifatnya itu hanya singgah, transit, buru-buru ke yang lain, apalagi di masjid-masjid transit seperti bandara, itu kan di airport dan sebagainya. Pilih ya bahkan yang paling pendek, yang paling gampang di situ. Karena itu pun sujudnya nggak perlu lama-lama. Ya, kecuali dalam kondisi ngimamin yang santai, yang teduh, gitu kan, dan jamaah juga di situ saja, di suasana kompleknya apa, maka diperpanjang sedikit dalam konteks yang wajar itu boleh. Ya,
Jangan sampai sujud lama nggak bangun-bangun, itu udah dehem-dehem gitu kan. Itu biasa isyarat yang fitrah, isyarat fitriyah dalam sholat yang kalau udah kelamaan ya, terus kaki udah mulai naik dikit ya, tangan-tangan udah gelisah, nah puncaknya subhanallah ya, puncaknya nggak bertahan keluar, panjangan yang kadang itu nggak boleh terjadi ya. Nah itu silahkan nanti dalam konteks sholat fardu. Sholat sunnah lebih bebas. Makanya ada riwayat menyebutkan bagaimana Rasulullah itu, kata Sayyidah Aisyah, la tas'al husnihinna wa tulihinna, jangan ditanya bagaimana bagus dan panjangnya dalam salat malam, khususnya dalam salat sunnah gitu kan, hukumnya sunnah. Jadi pernah beliau baca rakaat pertama Al-Baqarah gitu kan, kemudian ketika rukunya sama dengan berdiri, ketika sujud juga lebih lama lagi gitu. Ini menunjukkan bagaimana khusyuknya beliau dalam salat. Maka dalam salat malam sendirian atau salat sunnah, karena itu sifatnya sendiri untuk kita dan kita tahu kondisi keadaan kita, maka dilamakan nggak ada masalah sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, bagaimana teknis berdoanya? Kalau ada isyarat doa yang dilafadzkan dari Nabinya jelas menyampaikan, ada kalimatnya boleh disampaikan seperti doa pembuka, ya kan? Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Tapi hal-hal lain yang di luar ini kita bisa sampaikan dalam hati kita, karena Allah mengetahui kedalaman hati kita bahkan sebelum kita ungkapkan. Ya, jadi kita bacakan doa pembuka tadi, subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli, atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhana rabbiyal a'la. Setelah itu kita sampaikan hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sujud. Ya, dalam hati kita sampaikan. Dalam hati kita, ya Allah, mohon berikan kesembuhan kepada ibuku atau anakku atau cucuku. Ya Allah, lancarkan pekerjaan suami. Ya Allah, berikan kesabaran dalam kehidupan rumah tangga kami. Ya Allah, luluskan anakku yang sedang ujian. Ya, dan seterusnya gitu kan. Baik, kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih demikian. Ya Allah, lancarkan rezeki tukang roti yang sedang lewat. ada bunyi tukang roti ya, jadi kita doakan semoga Allah memberikan kelancaran. Dan itu sangat mulia. Teman-teman boleh juga praktekkan. Kadang-kadang dulu saya punya satu kebiasaan yang kita bisa share gitu ya, kita bisa share, tapi mudah-mudahan baik ya. Jadi saya berikan anjuran, mungkin ada waktu lah teman-teman sebelum subuh kadang keluar, lihat bagaimana jasa teman-teman yang menyapu di jalan. Itu Masya Allah gitu kan. Anda taunya kan bersih aja gitu, walaupun mereka petugas ya, petugas dibayar dengan bayaran yang juga boleh jadi menurut kita itu biasa, tapi Masya Allah itu luar biasa lah perjuangannya. Berangkat dari sejak jam 3, nyapu jalan, Anda lewat udah bersih, udah bagus, itu kan pengorbanannya sangat luar biasa. Dan tidak sedikit kita dapatkan pemandangan yang sangat menyentuh jiwa saat mereka bentangkan sejadah nunggu tugas, kemudian sholat gitu kan. Ada yang baca Quran, ada yang teman-teman yang tukang gorengan, ada yang tukang mie, tukang malam-malam tuh ya, yang bakso, yang segala rupa, itu nasi goreng. Itu mereka kembali sebelum fajar, dorong untuk mendapatkan yang halal dengan keringat. Itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ketika Anda bersentuhan dengan mereka, lalu mereka mendoakan, luar biasa. Jangan disengin tuh ya. Jangan disengin. Ya. Bang, ya masih ada? Masih bang, banyak bang. Oh ya, semangat ya. Semangat, yang serius lagi. Itu nggak boleh lah demikian ya. Nggak boleh. Mogok bang? Enggak, biasa. Kok didorong? Ya, jangan begitu. Kalau bisa Anda beli ya, dan lebihkan atau boleh jadi berikan kebaikan-kebaikan. Bismillah. Lanjut. Masih ada waktu? Alhamdulillah masih. Pelan-pelan ya. Dari akun Sarah Masyiatah 17. Baik, semoga Allah muliakan Anda dan semua yang terkait dengan Anda, dan semoga Allah berikan juga kemuliaan kami yang disertakan kepada Anda insyaallah. Assalamualaikum Ustaz Al Hidayat Official. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, Hidayat Official yang ditanya nih, bukan saya nih. Hidayat Official ditanya. Sini. Nih, mau sini. Yang mau ditanya nih. Sini. Nah, tanyanya kan Hidayat Official, bukan saya. Ya. Nah, ini satu kita kenalin nih. Nah, ini makhluknya nih. Nah, ini namanya Mas Maul. Sini, duduk sini. Nih, duduk sini. Nah, ini. Nah, ini Hidayat Official. Nih, bajunya udah kelihatan. Ya, official. Nah, ini satu ya. Satu di antara yang lain juga. Nih, jawab nih. Assalamualaikum Ustaz Hidayat Official. Jawab. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mau jawab nggak pertanyaannya? Ini namanya Mas Maul ya. Ada peribahasa mengatakan malu bertanya, sesat di jalan. Ya, Maul bertanya, semua sesat nanti. Jadi biarkan kita diskusi aja. Saya sering bercanda dengan teman-teman, tapi canda yang menghadirkan manfaat insyaallah. Ya. Baik. Saya kira seperti itu ya sementara ya. Ya, saya kira demikian dulu ya untuk sementara. Cukup banyak yang telah kita bahas. Nanti yang lainnya sambil berjalan ya.
sambil beraktivitas, berjalan pelan-pelan, dan mudah-mudahan semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalau terlalu banyak juga nanti mencernanya terlalu jauh, ya. Jadi kita petakan satu-satu supaya mudah untuk dipahami.